keseniannya. Beliau di Kecan berarti Tapuk Kalembong kok lahir dari palitonya lo. Kalau sepatau nambo, tapi nan tabang Tapi ya. nak penting wak. Nak penting nak klaim dia. Tapi Cik, 2, 3. Dah mulai no. sana basuh balik Joyong Tabuzari Yuang tagi budak seringnya di Potmo. Hari kau sana yang ada tamu anak muda yang luar biasa namanya Henry Yusuf MPD. Manga harus yang sabut MPD di sana karena beliau seorang akademisi yo pulo, praktisi yo pulo dan terutama untuk kesenian Minang tradisi. Kalau nak salah beliau ko orang Silek yo juo, orang Randai yo juo. Akabahen sehat en? Alhamdulillah sehat. Salam Luar biasa. Lah lambe lo last tahun waktu itu nak usul aja. Last tahun kecil kan. Last tahun ini 2022. Iya ya. Hen, ampun yo tahu banyak soalnya. Sebagai anak muda di Sumatera Barat yang fokus jo seni tradisi. Kalau nggak salah sien orang Silek, yo lo Randai yo pulo. Beliau Kecan masih muda lah. Anak dua ketek-ketek bini seorang baru kan masih muda. Alhamdulillah masih muda. Masih muda. Senendaknya sadero berkesenian masih muda. Seni nomor seni. Nah, Mbak macam lihat gini, perkembangan seni tradisi terutama Randai, Silek di Sumatera Barat hariko. Kalau saya mungkin basicnya di Kota Padang, Mbak anak-anak muda awak menanggapi kesenian ko. Apakah mereka lah disibukkan jogging online sehingga susah kini lah sibuk je chip kacip saja gitu. Bahan menilai. Yang pertama dari pertama ucapan terima kasih dari jana. Iya. Lama undang ambo Di di Pot Bungo atau podcast Dajon ko sebagaimana nan Dajon tanyakan tadi atau kita bincang tentang kondisi lah, macam kondisi lah anak muda. Yang pertama ambo mencari ya, anak muda hari ini apakah masih melek kecil orang ini kan atau masih ada ndak perhatiannya, panganannya, pancaliannya tentang kesenian tradisional. Iya, betul. Di Kota Padang atau di Sumatera Barat secara umum atau di Minangkabau lebih umum lain. Amun caknya kalau di kecian aduh, apa buktinya? Masih ada berkembang kelompok, masih ada beraktivitas. Tapi apakah kuantitasnya masih banyak sih, tapi apakah kalau dicari dari persentase banyaknya anak muda dengan persentase banyaknya yang tergabung dalam kelompok kesenian, tentu persentasenya ketek gitu. Masih ketek. Apa sebab mau sampaikan seperti itu? Katakanlah katakanlah paling ketek CRT lah. Sebanyak itu katakanlah ada gak hampir 10 atau 50 orang anak muda, kata anak muda dari umur 2 balik sampai umur 8 balik ya. Dia kira seperti itu. Barangkali agak surang atau baduo dari hampir 10 orang tu yang satu. Dan itu rasanya kalau di ratu-ratuan masih ketek persentasenya untuk anak muda kita tertarik gitu. Tertarik dengan kesenian tradisional atau yang katakanlah yang terlibat dengan kesenian tradisional. Idealnya mungkin 50-50 lah. Barangkali seperti 50% dari anak muda. Mungkin 100 orang CRT itu anak mudanya agak 50 orang. Tapi seketek. Kalau seketek makasihku seketek dalam tanda kutip, kalau ada pertunjukan kesenian tradisional, mereka masih mau menonton. Nah, sebagai penonton masih. Artinya untuk apresiasi mereka masih. Iko ada kesenian tuh, wah nonton yuk, nontonlah. Tapi minimal dengan itu suananya awak tidak terlalu cemas untuk punah kan kesenian kau. Karena pertama orangnya ada ya. Walaupun persentase ketek, tapi yang nonton pun ada. Peminatnya masih ada. Peminat setidaknya menjadi penonton lah. Ya, menjadi penonton. Berapresiasinya terhadap kesenian tradisional. Nah, jadi beliau ke sana di samping beliau ngajar juga di UNP ya. Ngajar di UNP, menjadi dosen luar biasa. Masuk kuliah Randai di Silek. Lah berperiode-periode Marjan. Nah, pertama di tahun 2005 balik mulai. Dah tu diulang tahun 2020 balik. Balik, maja balik. Jadi sempat tanti sebentar karena mau melanjutkan studi kan. Kemudian di tahun 2020 diminta kembali untuk mengabdi. Ngajar apa? Mengajar kesenian tradisional, terutama Randai je kuliah Silek tradisional. Nah, itu agak apa dia, Mbok? Unik dah, Mbok. Bau nih.
seberapa penting sih randai harus dipelajari di pendidikan lembaga-lembaga pendidikan formal? Haruskah penting? Nggak cukupkah hanya di sasaran-sasaran silek di kampung atau di grup-grup randai yang ada gitu? Ya, kalau ambo memandang aja nih, terlepaslah ambo sebagai akademisi dan sebagai praktisi juga. Rasa bagi ambo sangat penting sebenarnya sih. Sangat penting. Ya, apa sebab? Tentu ada sebabnya. Ya. Apa kok sebabnya? Dek si Hendek maja randai itu yo. Dia pengen atau kuliah kau tuh? Itu tidak ada maja ada lain. Bukan seperti itu aja. Apa sebab? Karena yang pertama, indak semua yang dipelajari katakanlah ditampe berkembangnya randa di masyarakat. Indak semua yang dipelajari itu katakanlah tertata dengan baik, apalagi dengan kekinian. Kini kan orang lah pakai metode caro-caro. Apakah cara orang tua kita tuh rancak sebenarnya, tapi apakah sesuai dengan cara anak muda kini? Karena anak muda kini kan suka instan. Alun tentu lah. Alun tentu lah. Instannya kok dapat kini baraja randai pandai sekali pertunjukan. Sementara barangkali di kelompok-kelompok kita di masyarakat atau kelompok-kelompok yang berkembang, harusnya penting ada sinergi. Penggabungan dari cara bentuk pembelajaran atau bentuk pengajaran. Kalau awak zaman siswa kan berulang-ulang tarikh manarih sekian tahun. Contoh ambo mulai dari kelas 5 SD lah mulai. Kelas 5 SD lah mulai. Alum randai lah. Tahapnya pertama tari. Oh, tari dulu. Belajar tari lu, tari tradisi lu. Nah, sampai kini pun ambo menganggap masih baraja gitu. Kemudian balik gitu ke tadi apakah masih penting tak rasanya kesenian randai ko diajarkan, apalagi lah masuk lo ke dunia akademik gitu lah. Rasanya sangat penting karena di kelompok membelajarkan secara tutorial, artinya dari guru langsung ke murid. Langsung harus bersungguh langsung. Tapi kita kadang lupa untuk mewariskan secara catatan. Artinya mereka contoh di randai namanya geraknya atau balabe. Namanya balabe itu. Kalau di sasaran kita kan ndak terlalu disampaikan terlalu tersampaikan dengan baik dan tertata secara baik itu. Baso gelek kuah. Simpi kuah. Kalau di kampus itu disampaikan, dicatat, ada pencatatannya, ada pendefinisian, dideskripsian kecil gini supaya lebihnya tertata dengan baik. Jadi penting akademik mendampingi kesenian tradisional yang berkembang di masyarakat, sehingga menjadi kuatnya. Nah, dengan seperti itu sebetulnya secara tidak langsung awak juga memberikan kepada anak-anak muda di wilayah kampus yang mereka yang kuliah mengenalkan kesenian tradisi randai itu sendiri berarti. Nah, artinya itu bagian dari usaha untuk pelestarian seni tradisi. Pelestarian dari kelas 5 SD. Baraja, tadi tradisi, kemudian randai, kemudian silek. Kini masih jadi beliau salah seorang anggota Pelito Nyalo ya. Pelito Nyalo. Kini nama latihan pula di sini kan? Di Pelito Nyalo masih melatih. Di samping itu, kalau disabut disabut beberapa kelompok kesenian tradisional yang katakanlah minta pendapat. Kalau dikatakan nambah maja ke situ mungkin agak bahasanya agak tinggi lah ya. Melatih lah. Ikut sekaki lah. Di masa saya. Di kelompok mulai kalau di daerah Pauh sampai ya. Di Pelito Nyalo, di Palito Hati. Pelito Nyalo, Palito Hati. Urang kau kakak. Beradik bapak banak kok, pemandai baranak. Mantap. Sudah tuh di Biruang Sati, di Sungkai Sakato, dulu di Gunung. Itu grup randai itu? Grup randai. Di Gunung Nagosayo, Sungkai Sakato, kemudian di Sungkai Sakato pernah ikut dulu di Tabiang Sayo.
Itu kan cukup menarik tuh. Artinya ada beberapa tampek sih yang pun lama di sini beraktivitas di sini. Kondisinya hampir sama rata-rata. Artinya anak mudanya berapa persen yang terlibat gitu. Kondisi urangnya itu hampir sama. Hampir sama dalam artian di situ rata-rata kalau persentasenya jumlah nan ikut itu seperti tadi lah. Dari hampir 40 orang paling-paling 2 orang yang Hen, bah mengatasi sebagai orang tradisi, bila dikecen orang tradisi, yang selalu orang tradisi kok dicap masalah gaptek, tidak tahu teknologi, sehingga kesenian tradisi itu ya tertinggal begitu saja. Orang lah main online, main iko. Hen menanggapi ungkapan seperti itu. Orang tradisi itu gaptek, sehingga itu kayak itu susah berkembang. Ya, barangkali gitu. Untuk beberapa tahun ke belakang masih kita bisa memakai bahasa seperti itu. Tapi hari ini orang-orang tradisi itulah banyak yang menguasai teknologi aja. Satu. Yang kedua, orang-orang tradisi yang katakan yang terlibatlah tradisi lah, inilah banyak nambah sekolah. Ya, lah banyak yang tahu je teknologi, cara membuat podcast lah banyak. Ya. Artinya mereka pun kalau diajak bersaing secara nasional, kesenian-kesenian misalnya penampilan secara live lewat apa mereka lah terkuasai, malah menguasai sebenarnya. Cuma tinggal cek aja. Apa? Ada kemauan. Tentu adalah kemauan dan kesungguhan orang tradisi, katakanlah yang terlibat dengan tradisi, mau ndaknya memperkaya khazanah tradisinya dengan kekiniannya. Maksudnya memperkaya dengan kekinian kok? Apa tidak kamu rusak nilai-nilai yang ada kok ketika disesuaikan dengan kekinian? Tidak. Artinya bukan kekinian itu artinya caranya lah, barangnya itu juga, tapi cara metode penyampaian dikemas lah. Kemasan berarti tidak. Biasanya kan contoh kini ko kan wak cerita lapau gini ko. Iya. Biasa cerita lapau kan tak ada nan katakanlah ndak ada nama rekam, ndak ada nama abadikan. Gitu ya, kini kan diambil mereka bercerita-cerita. Artinya harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Disesuaikan. Jadi merandai mungkin direkam ranca-ranca seperti barangkali ambo lah membuat satu. Ambo lah membuat di akun YouTube ambo lah promosi sekitar dia. Iya. Itu ada tutorial randai itu Mak Mangguang nah, itu anak jangan lupa subscribe tutorial randai. Di situ ambo ajarkan, ambo memulai di situ bahasa iko nama geraknya iko. Iko gelek, iko simpi, iko gantuang luruh, iko silang, sampai itu di ambo jalehan perbagian khusus pada randai. Setidaknya hal itu ada pendokumentasian ya untuk kedepannya, dan ambo memang berpikir seperti itu, dan itu adalah dimanfaatkan oleh beberapa kawan-kawan terutama mahasiswa yang lah tamat dia. Ketikanya bertanya Pak atau anjo ada menyabut Pak, ada menyabut anjo, ada menyabut udah kan, bahagia dulu Pak, calik itu lah. Calik di YouTube ambo itu tuh. Itulah ambo jalihan di situ. Sehingga agaknya atau lupa mengingat tak kalau menjagoan calik tu balik. Kalau lah cukup sinan ko indak lah turik kemari lah. Aduh cak lai. Tamu budaya kan hampir tiap tahun madahan festival randai kok. Putusan kabupaten kota. Iya. Sampai di masih manfaatnya festival randai itu bagi kawan-kawan kesenian randai kok. Ya. Apakah masih penting dan bagaimana dengan penyelenggaraan itu berkembang enggak atau hanya sebatas lomba-lomba saja dari kacamata Hen sebagai anak muda yang menguasai seni tradisi Pak? Pertama setiap aponan kita latih, apakah itu cara berpikiran ortodok atau berpikiran modern ya. Setiap sesuatu yang akan dilatih kalau di sasaran tu kalau ndak aduh tampe menggaduknya istilahnya. Tampe malagaknya. Kadang-kadang juga lama aja anak aku latihan. Itulah umumlah menjadi perilaku umum di kelompok. Kalau ndak ada kau latihan wak di mana tampil. Di mana malagak itu istilahnya. Berarti itu salah satu cara untuk menarik minat mereka dengan ada festival. Festival aku rasanya sangat penting. Bahkan kalau bisa nak sekali 3 bulan enggak aja. Tapi dengan catatan contoh nan kini kelompok iko nan besok aja kelompok iko aja lah itu.
Oh, ini karena utusan kabupaten kota. Diganti-ganti Digilir harusnya. digilirnya harusnya sehingga mereka ko atau kelompok-kelompok ko namanya awak melagak ke orang rami pasti berupaya sebaik mungkin. Jadi berarti sebetulnya Taman Budaya memfasilitasi kegiatan tuh, cuma tiba di kabupaten kota harusnya jangan itu Jangan itu kayak tujuh lah. Kemungkinan. Satu, nangka dua, kok dapet di kelompok tuh, kalau dapet kan, kok kini kok generasi tuanya, kok itu aja kelompok, besok generasi mudanya lah. Diganti lah generasinya lah itu. Sehingga bukan diganti, katakanlah digilir orangnya yang tampil lah gitu. Dan itu menjadi motivasi mereka. Tapi itu juga diceritanya Rian. Kok dapet? Kini lah ceritaku, habis itu ceritaku lah. Kok dapet kan seperti itu. Mengamati selama kok pak, enggak itu aja orangnya, kemudian cerita itu aja. Kebanyakan seperti itu. Mungkin kadang-kadang kondisi model kalau di daerah, mungkin karena itu sanggar kesayangan waktunya ditunjuk. Kalau kondisi seperti itu kita nggak tahu ya, pastinya. Sebab kita nggak mau itu secara pasti, beko jangan sampai kita dikata menuduh. Itu sana, para lucu tuh itu yang menarik dan memang festival itu selalu dibutuhkan karena menjadi sebuah mereka untuk tampil. Tapi yang jadi persoalan, kok dapet jangan itu ambo pengamati orangnya itu kayak tujuh cerita. Kalau nak boleh naranya, kelompok yang paling lama di daerah itu yang diusulkan pertama sehingga mempus dirinya agarnya lebih baik. Ide menarik kok sebenarnya, dan mudah-mudahan kok kabupaten kota bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan aduh celek, festival Randai pernah aku saksikan kalau nggak salah di Taman Budaya, pemainnya anak-anak sadonya itu sangat menarik sebetulnya anak-anak. Tapi ambo sangat menyayangkan, tapi cerita tentang orang gadang itu, orang dewasa. Kalau menurut ambo, kalau sepanjang cerita tradisional atau randai konvensional kan memang belum kita temukan randai yang mempunyai cerita yang berbasis anak-anak. Ya, tapi kan di cerita randai festival itu kita kan boleh cerita buatan baru. Maka berinovasi lah guru-guru atau pelatih-pelatih randai sesuaian pakaian badan. Jadi ketika anak-anak bermain, dia buat adalah cerita anak-anakku tentu tentang sekolah kah, tentang mengaji kah, tentang permainannya sehari-hari kah. Sehingga apa? Sehingga yo laki bajuku di badannya dah. Ajan model bumbu dah. Kalau bumbu kan gadah baju. Kelas 1 SD baru tuh bercinta-cinta lah. Laki bini ceritanya. Dan itu menjadi perhatian khusus harusnya. Iya. Nah, sebetulnya dalam randai, ambon yang fokus ke randai sebenarnya. Yang paling untuk peserta suana, kalau untuk yang ada festival atau lomba, yang mereka harus jago apa? Poin-poin yang harus mereka jago yang tidak boleh digeser dari randai itu apa suana? Nah, mungkin itu sebetulnya hanya berdasarkan pengalaman aja. Nah, pertama yang kalau mencari di randai itu tentu etika dalam adat sebatang panjang itu tidak boleh dilanggar. Kalau beberapa kali pernah menyaksikan hal-hal yang tabu di dalam randai, dan rasanya sangat tabu pula di masyarakat itu dihindari. Contoh contoh dalam cerita mereka. Kita kok Dajon sebagai pendekar, ambo sebagai tokoh utama. Kemudian namanya pendekar orang balai kan sembarangan saja kuah. Tapi kok tasabui nan indak-indak di dalam itu kan kok pakai amaang lah, kalera itu kan kata-kata yang umum di masyarakat aduh, tapi namanya sebuah penampilan seni yang indah. Paralu memikirkan itu. Ya, apalagi kok kurang mencakap aduh paneka kan rampok, itulah muncan paneka kalau Semarang sih. Itu tetap diatur. Yang kedua, kedua aja nih. Ada di beberapa kasus cerita mau cari. Tapi ambo mohon maaf dulu ya. Tapi sebagai kritik bagi ambo sebetulnya, apakah ambo salah atau kalau salah itu ambo, kalau benar itu kita bersama lah. Ada di cerita randai ini sampai manusia orang kayaknya. Sampainya manusia orang kayaknya. Dalam cerita randai. Nyo berang karanggai, nyo meminta pitih karanggai, ya pindah rape, nyusi ranggainya, atau nyo tangani ranggai. Apa masalahnya? Enggak, maksudnya kita ambil ceritanya. Iya, enggak bagi ceritanya mau siarang rangai, di sinan. Tapi yang enggak masuk tuh di sinan limanya. Katiko nyo menangani ranggainya.
atau nyo ketika mau usianya orang gaeknya. Apa sebab? Rasanya sepanjang baik secara adat sebatang panjang atau adat selingkah negari, kalau awak contoh awak meminta pitih ke orang gaek awak tu tak dapat dah. Iya. Tak ketuju dia awak dah. Awak berang bukan orang gaek nak usia, awak nan turun. Kalau mak ndak akan bagi pitih dia, biarlah dan pai di kampung kau. Kamu di itu. Artinya ada yang sebenarnya yang di keseharian itu nak basuh terlalu dibuat-buat cerita kok gitu ya. Ya. Dan ada dia yang keseharian kau yang sangat vulgar atau yang tabu yang tak boleh diangkat ke situ. Ya. Artinya ada nilai-nilai pendidikan yang harusnya tertanam di sana dan disampaikan secara baik. Pun ada yang semacam simbol. Contoh simbol. Pernah lah kalau sebuah kelompok randa yang boncalik sampai malajang carano gitu. Itu kanlah babayo sangat itu. Mungkin dalam kasus keseharian di kampung terjadi persingketaan. Ya, bercakapnya ambuan carano. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk kesenian, karena itu nilai kan, nilai kesenian, nilai estetika, nilai budaya. Malajang carano berarti itu awak lah mengumuhan Minangkabau. Carano lambang dan itu ada pernah terjadi. Nah, kondisi seperti itu seharusnya apa yang harus lakukan? Harus dilakukan adalah penjelasan penerangan bahasa simbol. Berarti masih penting wak madan untuk workshop pelatihan. Sangat penting aja. Dan itu lewat lakukan selama kok. Kalau Malaysia untuk workshop atau pelatihan seperti itu dilakukan. Ambo beberapa kali dalam katakanlah di bawah di dinas kebudayaan diundang itu untuk ikut menjadi narasumber. Itu sampai di jalan seperti itu. Ikut jangan sampai ketika workshop randai ya, ikut jangan sampai terjadi. Hati-hati jiko. Ko simbol iko. Tapi nambo calik memang yang mengaduh di ambo secara pribadi memahaminya ketika misalnya nyoba cakap penyamun tibo itu baso-baso kasar atau cok muncul gitu kan. Jadi di sana itu perlu pertimbangan di sana. Ambo sana dia cari-cari di sana. Nah, jadi menarik kamu cerita anak muda dan surangko di sana. Ada celehan. Di sana beliau merupakan penggiat kebudayaan RI dari Kementerian Kemendikbud ya. Itu tahun 2021. Nah, artinya beliau adalah perpanjangan tangan dari kementerian sebagai penggiat kebudayaan. Itu apa saja kegiatannya? Di penggiat kebudayaan pertama tugas pokoknya kan ada. Yang pertama menyebarluaskan informasi. dari kementerian kepada seluruh komunitas atau kepada yang membutuhkan atau yang memerlukan. Itu yang tugas pokok. Yang kedua menjadi informator, fasilitator, motivator. Sebenarnya kok kerajaan yang sangat baik sebenarnya. Awak sebagai informan untuk wilayah Kota Padang. Wilayah Kota Padang. Informan itu baik informan kalau ambo menyikapi menjadi informasi baik informasi yang datang dari pusat ataupun informasi yang datang dari daerah ke pusat. Sebagai buktinya adalah memberikan data konsolidasi masalah itu di kelompok-kelompok randai, apa konsolidasi masalah, apa yang terjadi, apa yang harus dilaporkan. Dan itu semua aktivitas kebudayaan. Sudah tuh menjadi motivator, memotivasi supaya kelompok-kelompok tuh, abah kadang kelompok gini Pak, abah kelompok gini Mak, berarti ada memotivasi mereka kalau ada masalah kita carikan solusi gitu ya. Bahkan menjadi motivator tuh jawab langsung Tajun. Mungkin itu karena kebetulan karena awak ambolai jadi pelatih, biasa jadi pelatih randai lah deh. Kalau itu mbak mau Pak acara contoh pernah di kelompok Kuranji Sejati ya. Mbak lu cara kendang mancak tuh caranya, kendang mancak tuh. Mau ikut caranya. Jadi menjadi motivator tuh langsung menjadi pengajar dari situ jadinya. Iya, secara langsung akhirnya terlibat langsung. Tapi itu menjadi nilai plus barangkali. Nah, untuk bisa jadi penggiat tuh, Mbak. Mungkin kalau ada yang tertarik jadi penggiat kebudayaan kok. Perlu dijelaskan. Bahasa ada gaji bulanan kan? Iya. Gaji bulanan kan. Penggiat budaya itu adalah perpanjangan tangan dari Kemendikbud masalah kebudayaan. Katakanlah mungkin bahasa dalam tanda kutip bahasa lainnya adalah agen kebudayaan pastinya ya. Untuk masuk ke situ, yang pertama
setiap daerah tuh cuma satu. Satu. Ya, daerah Kabupaten satu, kota, satu, ya? kabupaten kota cuma satu. Dan kedua, untuk masuk itu melalui tes seleksi yang dari Kemendikbud ya. Ada tes. Ada tesnya, ada seleksinya. Nah itu pertama seleksi administrasi, dan itu beko pakai ujiannya. Dan 2002 lah buka. 2022 kabarnya enggak ada penambahan penerimaan baru. Kalau dari Suriah yang terakhir Iya, itu. Ada yang perpanjangan, Berarti perpanjangan. ada yang perpanjangan gitu. Oh, enggak sadonya doh. Mungkin kota itu sadonya. diperpanjang. Nggak Kalau ada yang yang lain, ada. Kalau mungkin ini alam-alam bisawab lur. Alun jaleh. Tak mungkin di Februari besok baru jalehnya. oh di Februari ya. Jadi ada yang perpanjangan, ada yang enggak dilanjutkan, dan ada yang dilanjutkan dicari Yang orang baru. tidak dilanjutkan kok bisa jadi karena nyo mungkin lulus PNS, Ya, ya, ya. P3K atau nyo Makanya mengumumkan diri murni. makanya dibuat tes baru lah ya. untuk Kalau itu pengganti. ambo tidak dapat beritanya loh. Beko kalau ambo sampaikan kok salah menyampaikan ambo. Iya, Wak, tunggu salah di sana. Kalau di sana nama minat ya. Hen, wala banyak cerita bak perkembangan tari kesenian tradisi sian sebagai anak muda. Bak hen melihat perkembangan kesenian lah ke depannya. Fokus di tradisi kok. Kalau dicari untuk kedepannya, sebelum itu Rajan, kini kok ambo pertama ambo menyampaikan dulu, Iya. mencari ada dua arus kini kok, Iya. dua khusus randai ya, mencari ya, dua arus katakanlah apakah peradaban randai kah namanya atau dua arus dari model randai ke kini atau katakanlah dua arus aliran. Dua aliran. Iya. Yang pertama itu aliran akademisi dan yang kedua aliran tradisi. Mau cari? Apa bedanya? Kalau di aliran Akademisi. itu yang diperkayu adalah galembong. Tapuaknya. Tapuak galembong pun nambah tutuh-tutuh seriadinya. Oke. Kalau di aliran tradisi yang perkayu adalah gerak. Itu di bidang gerak kok. Iya. Kalau di akademisi yang perkayu galembongnya. Oke. Kalau di tradisi diperkayu gerak. geraknya. Kalau di dendang, Ah. kalau di dendang yang di tradisi itu masih tetap mempertahankan dendang-dendang klasik. Kalau yang di kreasi itulah banyak yang dendang nambah si hoyak. Kreasi itu berarti kan di akademisi keberadaannya. Ya. Lebih banyak di akademisi. Nah, ada yang salah enggak dengan hal itu? perkembangan? Sebetulnya tidak ada yang salah dah. Tapi boleh ya? Boleh Ambo nggak? rasa boleh. Tapi, kok kata tu, kok Ada kata tapi. tapi apa tahu tapinya? Ujung-ujungnya beko kan akan berkompetisi beko. Kalau seandainya ada festival. Iya, iya. Nah, kedua kekayaan ko, apabila ada yang lahir di tengah beko, Iya. di geraknya kue, di galembongnya kue, maka dan dua ko akan menjadi sama-sama kalahnya ko. Kalah. Jadi artinya apa? Kedua-dua sebenarnya baik. Kekayaan galembong, kekinian ko anak muda, Iya, ko selera iya, anak muda iya, ko. iya, iya. Kekayaan gerak, ikut selera orang pemain silek ko. Apabila kedua-duanya dikawinkan sama-sama Iya, kue, itu kan luar biasa. Tapi apabila jalan-jalan surang, tentu ada yang iko kurangnya di gerak dan iko kurangnya di pengayaan kekinian. Solusinya adalah orang dari yang tradisi. Pelajari kedua-duanya balik. Pelajari kedua-duanya. Ambil kedua-duanya balik. Nah, itu harus balik kesadaran masing-masing kok. Nah, nah, tapi yang jadi berarti itu kan ada masalah sebetulnya dalam Randai. Cuma ketika ada festival itu yang terjadi. Ada ungkapan mengecek Modeko. Ada ungkapan, ambo pernah dengar, mudah-mudahan ambo salah dan ambo ingin tanya kasihan. Orang mana pok galembong sambil meloncek tabang tuh itu ndak ada sebenarnya di dalam Randai Baku. Kini ada boleh ndak? Boleh ambo cerita sedikit aja. Cerita lah Step. Oh, tapi iko berawal dari cerita kok tahun 2003. 2003. Nah, apakah sebelum 2003 itu ada? Tapi ambo tak mencari. Iya. Tahun 2003 itu dalam Pesta Gendang Malaka 5. Iya. Pesta Gendang Malaka 5, Palito Nyalo menjadi utusan Kota Padang. Iya. Membawa seni Tapuak Galembong ko mangko menjadinya riak galombangnya namanya. Indak Randai deh ya. Ndak randai dah. Nah, Tapuak Galembong ko diolah Iya. menjadi sebuah tontonan digabung aja musik. Iya. Menjadi namanya riak galombang
tiba di Malaysia, di pesta gendang tu dibagi namanya tepuk kain gemuruh. Akhir dari Namanya tepuk kain gemuruh. mereka bagi nama. Bagi nama. Di awak riak gelombang namanya. Jawa riak galombang mereka tepuk Kain gemuruh. gemuruh. Gemuruh, dak gemuruh udah gemuruh. Gemuruh. Akhir dari pertunjukan tu atau finishing dari pertunjukan tu adalah batapuk galembong tu sambil melompek ke awang-awang. Ya, Tu tahun 2003. itu muncul pertama kali. Ya, setengah tahun ambo. Iya, spontan sen ya. Ya, tahun 2003. Hmm. Kalau boleh bawa cerita lebih panjang Ya, nggak ada, lanjut. setelah itu ditampilkan pulau dalam itu diajarkan kepada kawan-kawan yang di Unan. Unan. Bagalembong tekah itu pulau. Dalam kalau tak salah Pimnas dulu di Unan masih Pak zaman Pak SBY kalau tak salah. Itu ditampilkan pulau. Sudah tu pernah ambo diundang atau kami diminta tolong apa gitu atau udah gitu dari Mepri Nan Jombang. Nan Jombang, kawan-kawan di Nan Jombang Melatih di sini. melatih teknik bagalembong. Teknik Bagalembong. Termasuk Sekaligus bergabung pula menjadi penari sekalian saat itu. saat itu. Dan itu menggunakan teknik tapuk galembong tabang. teknik galembong tabang tuh dan beberapa teknik tepuk galembong lainnya. Boleh dikecam berarti teknik tapuk galembong kok lahir dari palitonya lo. Kalau sepatutnya nambo, tapi nan tabang Tapi ya. nak penting Wak. Nak Klaim penting, itu nak klaim puisi dia. ya. Tapi Ya. yang jale itu sejarah. Sejarah. Kemudian kini ndak lo Dan sekarang mungkin Dajon setekana. Iya. Kita majan untuk anggota Dajon. Oh, iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, Sian kok pernah majang Tapuk galembong tu juga kan? Tapuk galembong ada Iya. juga. Nah, berarti sebetulnya tapuk galembong kok kemudian Berkembang dan kini dipakai untuk randai. dipakai untuk randai Kalau dan dulu banyak grup-grup randai yang Yang pakai makai. itu. Tapi ada yang mengecewakan bahwa itu salah, nggak boleh. Manusia mbak. Kalau dia Ambo, Untuk kreasi boleh. kalau untuk kreasi ya pengembangan sih. Sah-sah Kalau untuk saja. kreasi perlu disepakati. Contoh, ketika ada randai kreasi, boleh berkreasi, berkolaborasi, memakai akrobatik kan sifatnya lah akrobatik tuh. Ya, Sampai tabang lah akrobatik. Tapi kalau masih randai konvensional, rasamu sampai hari ini masih alun-alun disepakati bahasa itu dibolehkan. Sampai kini kalau Ambo sebagai juri, untuk Ambo juri, kalau ada tepuk galembong itu dalam festival randai tradisi, Ambo masih belum nggak menerima dah. alun menerima lah. Yang tabang. Yang Tapi- khusus yang melompek tabang. Tapi kalau untuk kreasi boleh. Kalau untuk kreasi semua boleh. Persoalannya kini ada nggak festival randai kreasi, festival randai tradisi? Ada. Ada. Jadi perlu dun sana untuk dun sana dan penggiat randai untuk memahami kok. Jadi tapi ada yang menarik. Berarti tahun 2003 muncul yang namanya tapuk galembong tabang dan dibawa di festival Gandang Melaka. Kalau di sini namanya di orang tuh Tepuk kain gemuruh. tapuk kain gemuruh. Jadi tabang tuh dari sana. Nah, persoalannya emang klaim ini punya saya, ini punya Ya, siapa itu nggak penting biarkan lah. saja, nggak penting. Nggak Yang jelek penting, ya. palitonya lo pun lah mengenalkan Niko 2003 lagi. 2003. Tapi itu bukan dalam randai kan? Tidak dalam randai, bukan tapi dalam randai. sebuah komposisi. Dalam komposisi. Dan permainan galembong di sana. Riak gelombang namanya. Riak gelombang. Nah, menarik bincang-bincang Bojo Hen sana sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali dari beliau kok. Bayangkan anak muda yang sampai detik ini masih konsisten ya dengan persoalan seni tradisi di Sumatera Barat dan ini pun tidak menyentuh sisi lain dari kesenian modern, tapi bukan berarti tidak mengamati. Terbukti kan randai pun ada yang kreasi. Kamu kan. banyak belajar dari modern juga ada. Banyak belajar ya. Iya. Apa sebab? Kalau masih ada waktu aja Ya, enggak, masih. Amo mencari itu. Amo mengko bisa membuat metode-metode pembelajaran randai. Itu mau belajar di modern. Dari Kesenian modern. Ambo bisa, bukan bisa ya. Ambo kebetulan di tesis Ambo kan ambil modul pembelajaran randai. Acara majan tesisnya randai. modul pembelajaran. Modul pembelajaran randai. Oke. Dia membuat gerak-gerak randai itu, motif-motif gerak tuh, per bagian per item tuh diambil, kemudian cara merangkainya beko disatukan A, B, C, D, bla 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 sampai terakhirnya menjadi sebuah gerak. Jadi- itu kalau metode modern. Terstruktur nih. Like. Terstruktur. Kalau di kampung-kampung majanya aku kira kau sudah ikut kau langsung saja kan. Itu ada cilakunya Jan. Bisu kau contoh dah Jan majan tuh gini. Engkau anak ke patang engkau.
Mungkin terkait kuah, mungkin terkait Lupo. lupo. Lupo jadinya. Kalau lah ada pencatatan itu jadi menarik. Ambo ingat kata-kata indah dari kepala sekolah ambo ketika masih di ambo majar SMP Kartika dulu. Apa? Aku catat, aku ingat. Itu menjadi apa dia ambo? Penting artinya sebuah pencatatan itu penting. Kan? Sehingga itu pertama pencatatan itu yang abadi dan akhirnya generasi berikutmu bisa mempelajari. Bisa pelajari. Oke, ke depan adakah membuka grup randai baru atau apa? Kalau ambo sampai hari ini, kalau ambo nak buka grup randai enggak. Ya. Apa sebab sampai hari ini ya? Iya. Sebab Darah nama mengalir adalah pelitonya loh. Bukan itu aja. Bukan itu saja. Lebih rancak mampakue tonggak nangguyah ko daripada ombek baru lu. Bagi ambo. Dipakue tonggak nangguyah ko lah. Nang condong ko ditluruhi tagak lu. Lah luruh tagak ko kok ribet lo tengah baru. Beko ikosen yang selesai dah doh. Bangkalai ko dojo dan selesai iko dah ribet dah cek lai. Ko kadang kalawang kok beko. Ini kini harus berbuat terus. Harus berbuat. Oke, mudah-mudahan sukses tarui dan ilmu seni tradisi bisa semakin berkembang untuk generasi muda awak dan mudah-mudahan Iko bisa cari tahu Ariko bisa motivasi yang lain, menambah pengetahuan yang lain. Ada yang sampai lain karena muda-muda? Barangkali kadang ambo menyampaikan sebagai closing ada jane. Iya. Bahasa awakku aduh karena orang. Ya. Dan orang pun aduh mungkin karena awak. Iya. Ambo hadir di siko karena ada John. Iya. Dan ambo hadir di siko mungkin kebutuhan penonton. Nah, ambo hadir di siko karena aduh yang meminta ambo untuk hadir. Iya, Dan barangkali yang perlu disampaikan adalah bagaimana kita berbagi nan elok-elok, bagikan apa ilmu yang ada di awak yang patut diajarkan elok untuk berkembang, apalagi untuk kesenian tradisional. Kembangkan, berikan. Jangan pernah pilih ilmu pengetahuan, apalagi kalau di bidang tradisi ya, berikan. Sebab apabila lah pai wak nanti atau ndak ada kita lai kama kena cari orang, jangan sampai di UPI dek orang tu. Intinya kalau awak punya ilmu pengetahuan jangan pernah pelit untuk berbagi. Karena tidak akan pernah kurang. Jangan bertambah malah. Akan bertambah ya. Ya, Nusana tadi seperti yang mau sampaikan, ada yang menyampaikan bagi Nusana yang tertarik belajar tutorial tentang randai, pengetahuan tentang randai, bisa subscribe channelnya YouTube-nya Sian apa ya? Mak Mangguang. Nah, Nusana bisa di sini hadir dan tentunya mudah-mudahan Iko bisa berguna. Lah sana Hendry Yusuf hadir bersama kita, seorang aktivis, seorang akademisi juga dan pelaku tradisi randai, dan mudah-mudahan Iko bisa memotivasi kita. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang ada di Sumatera Barat. Lah sana. Cik 2 3 dah mulai no.